Berikutnya, Saudara, laporan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jakarta menunjukkan penurunan okupansi atau kunjungan pelanggan pada triwulan pertama 2025. Akibatnya, mayoritas pelaku usaha mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Survei pada Mei 2025 melibatkan 30 responden yang merupakan pemain industri perhotelan di Jakarta. Dalam survei ini, 96,7 responden melaporkan tingkat okupansi atau kunjungan pelanggan triwulan pertama tahun 2025 turun dibandingkan triwulan pertama tahun 2024. 100% responden melaporkan tingkat okupansi triwulan pertama tahun 2025 turun dibandingkan triwulan 4 tahun 2024. 73,3% responden melaporkan kinerja hotel di triwulan pertama tahun 2025 lebih buruk dibandingkan triwulan pertama 2024. 66,7% responden dalam survei ini meyakini segmentasi yang turun berasal dari pasar pemerintahan. 70% responden bahkan bilang akan mem-PHK pekerja. Sementara itu, 56,7% responden memprediksi akan mengurangi 10 hingga 30% karyawan. Saat ditanya mengenai kondisi dan permasalahan industri hotel di Jakarta, 96,7% responden bilang telah mengurangi pekerja harian. Kemudian 37,7% responden menjawab akan mengurangi staf, 46,7% responden telah melakukan cuti di luar tanggungan alias unpaid leave, dan 37,7% akan mengurangi gaji dengan skema pengurangan hari kerja. Sementara itu, Saudara, 70% respon bilang terbebani kenaikan tarif air PDAM. 66,7% responden terkendala banyaknya kewajiban sertifikasi. Secara garis besar, survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menunjukkan 3 persoalan yang dihadapi industri hotel di Jakarta, meliputi penurunan tingkat hunian dan hasil usaha, peningkatan beban biaya, permasalahan terkait regulasi. Industri perhotelan di Jakarta menghadapi masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, dihantam penurunan jumlah pengunjung hingga biaya operasional yang semakin tinggi. Lebih lengkap sudah bergabung Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono. Selamat pagi, Pak Iwantono. Pagi, apa kabar? Baik, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Iwantono, soal survei PHRI yang tadi Pak ini kan menunjukkan penurunan tingkat hunian dan hasil usaha. Boleh dijelaskan seberapa signifikan dan bagaimana dampaknya ke industri sejauh ini? Ya, dampaknya tentu akan menimbulkan penurunan dari sisi okupansi ya. Yang seperti kita tahu di dalam survei itu juga pasar pemerintah itu kan sekarang komposisinya sekitar 20-40% ya. Jadi kalau mereka itu katakan sama sekali tidak ada, itu bisa 40% turunnya okupansi kita. Tapi kalau masih ada 50 aja yang ke hotel itu sudah turun 20%. Tapi nyatanya kan sekarang memang boleh dibilang tidak ada pembelanjaan ya dari pemerintah. Dan ini punya dampak yang tadi sudah disampaikan di dalam angka-angka tadi, ada pengurangan tenaga, kemudian unpaid leave dan seterusnya. Dan yang terkena duluan itu pasti adalah pekerja kontrak dan daily worker ya. Ini yang akan terkena duluan. Dan tentu dampaknya bukan hanya kepada hostel, tetapi juga kepada industri terkait ya, para supplier untuk kebutuhan hotel, mulai sabun, kemudian juga makanan ya. Makanan itu kan melibatkan kebutuhan atas beras, sayur, daging, dan ini kebanyakan kalau di Jakarta itu kan disuplai dari daerah sekitar Jabodetabek, ya, Jawa Barat, Tangerang, bahkan sampai Jawa Tengah. Sehingga memang implikasinya cukup lumayan, bukan hanya kepada hotel, tapi juga kepada industri lain. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong permintaannya saya kira dirasa penting agar kita bisa bertahan ya, bisa survive di dalam kondisi yang sulit ini.
Oke, tingkat okupansinya lagi babak belur. Tadi kalau bicara soal bagaimana belanja pemerintah, nampaknya kan memang porsinya cukup besar ya. Tadi Bapak menyebutkan ada 20-40%. Nah, kemudian sekarang ini kan lagi ada kebijakan penghematan anggaran pemerintah, Pak. Nah, gimana sebetulnya kinerja industri perhotelan sebelum dan sesudah adanya kebijakan itu? Pak Iwantono? Pak Iwantono bisa terdengar? Suaranya hilang tadi ya? Ya, Ya, oke. halo. Ya, Pak, tadi nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda Pak Iwantono terkait dengan bagaimana kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah ini akan mempengaruhi sebelum dan sesudah terkait dengan restoran maupun juga hotel. Dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis Saudara, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono. Pak Iwantono, kita lanjutkan kembali. Tadi kalau dikatakan memang kan dengan menurunnya tingkat okupansi ini kan juga berdampak ada multiplier effect tidak hanya ke restoran atau juga hotel itu sendiri, tapi juga ke bagaimana supplier dan lain sebagainya. Dan tadi juga soal belanja pemerintah ini punya porsi cukup besar 20-40%. Tapi sekarang kan ada kebijakan efisiensi itu Pak, efisiensi anggaran dari pemerintah. Nah, bisa digambarkan kondisinya sebelum dengan sesudah adanya kebijakan itu seperti apa Pak Iwantono? Tadi kalau sebelumnya itu kan kita masih bisa mengharapkan ada pendapatan dari mereka yang perjalanan dinas, nginap, kemudian juga ada meeting, ada konferensi, ya itu bisa memberikan pendapatan bagi para pengelola hotel ya. Tapi sekarang itu kan drop ya, dihilangkan sehingga okupansi juga turun, pendapatan dari lain-lain juga turun ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta ini kan okupansi untuk seluruhnya hotel itu sekitar 55% untuk bintang ya, kalau non bintang kira-kira 40-an ya, 42, 43 sekitar itu ya. Nah kalau itu turun kan berarti kan okupansinya jauh di bawah 50%. Nah ini yang tentu menjadi perhatian kita gitu. Nah untuk menyikapi itu pastikan efisiensi harus dilakukan ya. Efisiensi di sana sini diantaranya tenaga kerja kan merupakan komponen terbesar dari biaya kita. Nah kita berharap agar kondisi ini tidak berlangsung terlalu lama ya. Dan kalaupun memang pengetatan anggaran itu tidak bisa dihindarkan, ya kita berharap dari sisi pengeluaran nanti. Karena kan anggaran yang diefisiensikan itu kan tidak berarti dikantongi kan, pasti akan dibelanjakan juga. Nah pembelanjaan ini tolong bisa juga mendorong agar tetap bisa menghidupi hotel maupun restoran ya. Dan tentu kita harapkan promosi yang dilakukan pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, bisa membantu kita. Karena sebenarnya untuk DKI ini wisatawan asing itu tidak terlalu banyak ya, sekitar 2% aja. Kita mengandalkan pada wisatawan Nusantara. Oleh karena itu upaya untuk mendorong wisatawan Nusantara ini saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Oke, tadi ada dampaknya cukup besar dengan adanya efisiensi itu. Artinya tidak hanya menurunkan tingkat hunian, tapi juga tentunya bagaimana pendapatan dari hotel itu sendiri. Kemudian Pak, kalau dengan pendapatan hotel dibandingkan dengan biaya operasionalnya termasuk gaji pekerja, seberapa terpukul saat ini? Ya tadi itu kalau pendapatannya itu misalnya okupansinya turun sampai 30% atau 20%, ya kira-kira pendapatan akan turun sebanyak itu. Itu yang terjadi. Nah, kalau turunnya sebesar itu, kan produksi kan juga harus diturunkan. Tidak mungkin tidak kan. Nah, biaya produksi diturunkan itu berarti kan kita juga menurunkan pembelian kita kepada berbagai macam kebutuhan. Dan tentu kalau tenaga kerjanya kebanyakan, ya misalnya yang daily worker kan dia kerja kalau ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan kan terpaksa harus tidak kerja dulu, di rumah dulu gitu. Nanti nunggu ada pekerjaan baru dia masuk.
Nah, seperti itu kira-kira dampaknya. Oke, ada pengurangan juga dari segi pekerja. Artinya yang jadi pilihan ini kan PHK pekerja ataupun juga unpaid leave, Pak. Karena lesunya industri perhotelan tadi. Kalau data terkini sebenarnya berapa jumlah pekerja yang sudah dan juga berpotensi terkena PHK? Ya, kalau dilihat dari hasil survei, eh, mereka tuh menunjukkan sekitar 10 sampai 30% akan terjadi pengurangan tenaga kerja ya. Dan itu sebagian sudah mulai gitu, sudah mulai kalau kondisi itu berlangsung terus seperti ini. Nah, tapi kita kan dengar katanya DPR maupun pemerintah sudah mau melonggarkan ya. Nah, ini kira-kira pelonggarannya itu kan seperti apa? Kita baru baca di berita, tapi realnya seperti apa kita masih menunggu. Oke, Pak, tapi PHK ini apakah jadi satu-satunya solusi buat mempertahankan bisnis atau sebetulnya ada solusi lain tapi ya yang paling cepatnya atau dalam jangka pendek, jangka menengahnya ya PHK itu tadi untuk mengurangi cost ataupun juga pembiayaan operasional dari hotel? Ya betul, jadi kan kalau misalnya sekarang ya dalam bulan ini drop gitu, okupansi ya turun 20-30%. Berarti kan biaya produksinya harus diturunkan. Kan kita tidak mungkin berproduksi sebanyak itu kan. Nah, ketika menurunkan biaya produksi itu kan berarti kita harus memotong berbagai macam sumber biaya kan. Nah, sumber biaya yang dipotong itu kan yang misalnya yang pekerja harian ya, pekerja daily worker itu atau yang kontrak itu yang kemudian dikurangi lebih dulu kan. Kita misalnya tadinya belanja ayam misalnya 1 kuintal, nah sekarang ternyata permintaannya turun. Nah, kita kurangi jadi mungkin cuman 80 kilo atau 70 kilo. Nah, ini semua kan akan terjadi seperti itu. Kan tidak mungkin dong misalnya kalau yang nginap di hotel turun, yang makan di restoran hotel turun, kita masih memproduksi sama dengan sebelumnya kan tidak mungkin. Pasti kita akan turunkan. Nah, implikasi turun itu kan kepada biaya. Itu sudah pasti. Oke, itu tadi soal PHK, Pak. Tapi ada nggak, Pak, yang sampai opsi jual hotel? Segenting inikah kondisi perhotelan di Jakarta? Dalam survei kita tidak sampai ke sana ya. Tapi kondisi kalau mau lihat hotel yang dijual itu bisa dilihat OLX. Ya, OLX itu banyak sekali tanda-tanda tentang hotel yang dijual. Itu bisa dilihat. Pak Iwantono? Ya, halo. Oke, baik. Mungkin izin diulangi kembali, Pak. Tadi ada masalah terkait dengan audionya. Oke, jadi kalau yang lapor mau dijual itu tidak sampai ke PHRI, tapi kalau kita mau lihat berapa data penjualan bisa dilihat di OLX. Itu tiap hari akan nampak itu berapa banyak hotel yang dijual ya. Itu memang tidak hanya hotel, tapi ada juga penginapan, ada kos-kosan, ada yang lain-lain. Tapi angkanya cukup besar lah, itu di atas 300-an itu kurang lebih. Oke, ini artinya memang dampaknya cukup besar tidak hanya dari segi pengurangan PHK itu tadi, tapi juga bagaimana operasional hotel ke depannya. Pak Iwantono, solusi tercepat apa yang saat ini dibutuhkan untuk industri hotel? Solusi tercepat tolong dibantu untuk mempromosikan pariwisata agar orang berwisata sehingga mereka akan tinggal di hotel. Yang kedua, tolong pemerintah jangan menambah beban-beban biaya ya. Misalnya biaya air sekarang naik 70% lebih, dan biaya gas naik 20%. Nanti juga ada pajak reklame dan sebagainya. Nah, pungutan-pungutan yang tidak perlu, termasuk sertifikasi itu tolong ditangguhkan dulu gitu ya, sampai kita memang bisa adaptasi dengan kondisi ini. Oke, Pak, tapi kalau terkait dengan komunikasi dengan pemerintah seperti apa, Pak? Kalau tadi kan dianggapnya karena ada efisiensi, artinya di suatu hari begitu akan ada belanja gitu untuk tadi okupansi hotel, membantu okupansi hotel dan juga mungkin ke restoran juga. Saya kira kalau dengan pemerintah misalnya dari Dewan Pimpinan Nasional PHRI itu sudah ketemu juga dengan Menteri Pariwisata ya, dan saya juga ikut pada waktu itu, dan beliau juga memahami kondisi ini dan tentu akan berusaha untuk mencari jalan keluar gitu ya. Kita dengan pemerintah daerah, dengan dinas pariwisata juga selalu komunikasi ya, berhubungan. Tapi kan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sisi, ini penyelesaiannya memang harus komprehensif.
Hmm. Oke, solusi yang ditawarkan setelah dengan adanya komunikasi itu apa Pak Iwantono? Ya mereka akan berusaha untuk mendorong untuk terjadinya traffic tadi, terjadinya mobilitas penduduk sehingga itu akan menyebabkan peningkatan permintaan. Karena kalau memang dari ASN tidak juga segera kan berarti harus ada pengganti dari ASN itu yang akan apa namanya akan belanja di hotel, akan menginap di hotel. Itu harus didorong dengan anggaran pemerintah. Kan kita bayar PP1 ya, PP1 itu cukup besar 10%. Nah itu tolong bisa dikembalikan kepada kita dalam bentuk berbagai macam kegiatan yang bisa membantu kita. Oke, artinya kalau sekarang Pak Iwantono masih dalam kondisi amankah atau ini justru menjadi alarm berbahayakah untuk industri hotel? Langkah apa yang harus ditempuh pemerintah sekarang juga nih, terutama untuk hotel-hotel yang tadi kalau dikatakan kalau di Jakarta tuh bahkan okupansi untuk wisatawan asingnya ini tidak terlalu besar, artinya bisa mengandalkan sebagian besarnya itu dari belanja dari pemerintah itu. Ya itu tadi, kalau yang mau bangkrut tentu ya siapa sih yang mau bangkrut ya, semua orang ingin hidup bagaimanapun juga. Tapi kalau ini tidak dibantu secara intensif oleh pemerintah, tentu arahnya itu akan semakin susah ke depan ya. Dan itu jangan lupa bahwa hotel dan restoran di Jakarta ini saja ya itu sudah bisa menyerap 600.000 lebih tenaga kerja. Dan selain tadi itu keterkaitan dengan industri lain. Nah ini perlu diperhatikan dan juga sumber PAD ya. Hotel dan restoran itu menyumbang 13% PAD dari pemerintah DKI Jakarta dan saya kira ini juga berlaku bagi daerah-daerah lain ya, bukan hanya di Jakarta, di Bali, di Jogja dan di tempat-tempat lain. Oleh karena itu pemerintah pun tentu berkepentingan lah untuk bisa menghidupi kita ini. Oke, ini menjadi peringatan juga untuk pemerintah bagaimana bisa mendorong tidak hanya sekedar promosi tapi juga membantu bagaimana okupansi karena tadi sekarang yang terjadi adalah bahkan ya terpaksa harus mengurangi pekerja 10-30% bahkan ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi bagaimana pendapatan hotel ini bisa terus terjaga karena tadi ada multiplier effect tidak hanya untuk hotel itu saja tapi juga ada yang lain di belakangnya seperti supplier dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Badan Pimpinan Daerah PRI Jakarta sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Iwantono. Amin, amin.